logikanya Aristoteles yang dipakai oleh ahlul kalam sampai sekarang. Bagaimana pengaruhnya filsafat Yunani terhadap firqah-firqah yang ada zaman sekarang. Aristoteles dan Plato bersepakat untuk menyatakan bahwa ini logika mereka, Tuhan itu harus statis. Kenapa harus statis? Ini logika ya, bukan pakai dalil. Karena Allah adalah di puncak kesempurnaan. Tuhan, kata dia Tuhan, bukan Allah. Tuhan di puncak kesempurnaan. Kalau Tuhan sudah di puncak kesempurnaan, maka tidak boleh ada perubahan. Kapan Tuhan berubah berarti dia tidak sempurna sebelumnya. Tuhan tidak boleh beraktivitas yang baru, nggak boleh. Kalau Tuhan beraktivitas berarti Tuhan memerlukan sesuatu. Namanya puncak sempurna tidak boleh berubah. Kalau dia berubah melakukan suatu aktivitas, dia berarti tidak sempurna sehingga butuh dengan aktivitas tersebut. Tuhan harus statis. Ketika mereka bilang Tuhan harus statis, mereka menolak sifat fi'liyah. Kata mereka tidak ada Allah berkehendak mau lakukan, tidak bisa. Kalau kita Ahlussunnah, ya Allah sayang kepada siapa yang Allah sayangi. Kalau ada orang baik, Allah sayang. Kalau ada orang buruk, Allah benci. Kan gampang. Justru mereka mengatakan sesuatu yang sempurna tidak punya kegiatan, tidak punya fi'il, tidak punya perbuatan. Aktivitas menunjukkan kehidupan. Kalau tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan. Ini namanya kita perang logika. Mereka punya logika, kita punya logika. Tapi kita tidak merang pakai logika, kita pakai dalil. Logika kita nggak akan sampai tentang Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kalam terjebak dengan logikanya Aristoteles dan Plato. Mereka kagum dengan Aristoteles dan Plato, akhirnya mereka jalankan konsekuensi dari hal tersebut. Tuhan harus statis. Makanya mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa? Kalau firman Allah kan berubah-ubah. Alif, lam, mim, ada perubahan. Dari huruf alif ke huruf lam ke mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada perubahan dari alhamdu. Berarti ini tidak benar. Tuhan tidak bisa begini. Tuhan harus statis. Terus ini Al-Quran apa? Al-Quran ini bukan firman Allah. Firman Allah bagaimana? Firman Allah sejak zaman azali tidak pernah berubah. Gitu aja tidak pernah berubah. Loh, tidak berubah terus apa yang mau dibicarakan? Berarti Allah tidak punya firman kalau begitu. Kata mereka ada bahasa jiwa. Akhirnya mereka bikin logika bid'ah mereka bahwasanya ada bahasa jiwa yang Tuhan punya bahasa jiwa tersebut tidak pernah berubah dari zaman azali dan seterusnya. Bagaimana mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah karena terikat dengan logikanya falasifah Yunaniyun, ahli falsafat dari Yunani. Akhirnya kaum muslimin membaca buku-buku terjemahan di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Mereka terpesona dengan pemikiran ahli filsafat. Mereka membaca tentang pemikiran orang filsafat Yunani tentang ilmu dunia, biologi, medis dan yang lainnya. Mereka kagum. Ketika berbicara tentang Tuhan, mereka seperti langsung terima saja. Karena mereka sudah mengkerdilkan diri kita, otak kita nggak bakalan seperti otak mereka. Akhirnya mereka terima. Ini kondisi psikologi yang dialami oleh sebagian kaum muslimin tatkala itu. Akhirnya ketika Aristoteles menyebutkan Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, mereka terima mentah-mentah. Ar-Razi dalam bukunya Asasut Taqdis, ketika dia menyebutkan dalil yang banyak tentang Allah di atas, Al-Quran banyak menunjukkan Allah di atas, banyak sekali. Amin tu mahfis sama, malaikat Jibril turun dari atas, Allah turunkan Al-Quran dari atas, malaikat lapor ke atas. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Tapi yang benar Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Ke atas ke bawah? Ke atas. Terus mereka bilang Allah tidak di atas. Jadi dalil terlalu banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 20 model dalil bahwasanya Allah di atas. Ibnu Qayyim punya buku judulnya Ijma' Juyush al-Islamiyah, perkumpulan pasukan kaum muslimin. Maksudnya ulama yang menyatakan Allah di atas ratusan. Tertulis perkataan mereka dan sebelumnya juga telah ditulis oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Alil Ghaffar, 2 jilid dicatat. Dia mengumpulkan perkataan para ulama yang menyatakan Allah di atas. Jadi dalil terlalu banyak, Al-Quran banyak, hadis terlalu banyak, perkataan para ulama terlalu banyak, tetapi mereka terikat, terjebak dengan logika Aristoteles. Mereka bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Logika yang kita bisa bantah juga dengan logika mudahnya. Apakah yang semua di atas butuh kepada yang di bawah? Apa yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah? Kan tidak mesti. Langit dan bumi lebih tinggi langit lebih luas daripada bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Kenapa kau bilang kalau Allah di atas, Allah harus butuh kepada tempat? Tapi kita tidak mau perang logika, kita ingin dalil. Mana dalilnya bahwasanya Allah tidak di atas? Dalil terlalu banyak. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala ballagt. Rasulullah tunjukkan, ya Allah, persaksikanlah aku telah menyampaikan. Allahumma syahad. Kata Nabi, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, Nabi di hadapan jamaah haji 120.000 orang. Kemudian Nabi bilang, ya Allah, persaksikan. Ini Nabi bohong. Kalau Allah tidak di atas, berarti ngapain Nabi nunjuk ke atas? Ini sesuai dengan fitrah manusia. Makanya mereka, orang-orang yang mengingkari Allah di atas, baik orang Syiah, maupun Rafidah, maupun Mu'tazilah, maupun Asy'ariyah, maupun Jahmiyah. Mereka kalau sudah bilang Allah, mereka tunjuk ke atas. Baik dai-dai di Indonesia, maupun dai-dai internasional. Saya punya kumpulan videonya, ada. Yang dari Indonesia juga banyak. Kalau bilang Allah, bilang Allah kadang Allah, kadang Allah, kadang gitu. Semuanya bilang Allah pasti ke atas.
Ketika Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis menghadapi kenyataan pahit bahwasanya akidah dia Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam, bertentangan dengan dalil yang begitu banyak, maka dia pun menukil perkataan Aristoteles, bukan menukil perkataan Imam Syafi'i. Dia mengatakan sebagaimana perkataan Aristoteles, barang siapa yang ingin masuk dalam pembicaraan tentang ilahiyah, tentang teologi, janganlah dia berpatokan kepada fitrahnya yang ada sekarang. Dia buang fitrahnya, bikin fitrah yang baru. Barang siapa yang ingin masuk dalam teologi masalah ketuhanan, maka dia hendaknya buat bagi dirinya fitrah yang baru. Kenapa kita harus belajar akidah dari buku-buku para salaf? Baca akidahnya Imam Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri. Seperti di sini, ini dinukil oleh Al-Khallal ya. I'tiqad Ats-Tsauri, ulama ahli sunnah. I'tiqad Ats-Tsauri dinukil. I'tiqad Al-Auza'i, ulama ahli sunnah juga. I'tiqad Ibnu Uyainah, juga ulama ahli sunnah. I'tiqad Ibn Hanbal, yaitu usul sunnah, dia nukil. I'tiqad Ibn al-Madini, Ali bin Madini. I'tiqad Abi Thawr, I'tiqad Al-Bukhari, I'tiqad Abi Zur'a wa Abi Hatim Ar-Raziyain. Ada juga di sini nukil. Ulama hadis semuanya. I'tiqad Ibn Jarir At-Tabari, punya buku Sharih Sunnah. Ini ulama sunnah semuanya. Tinggal antum baca, antum bilang ini persis seperti yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kemudian kita ambil buku akidah? Bukunya Al-Juwaini yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang menyesali tenggelamnya dalam ilmu kalam. Ar-Razi sendiri menyesal dengan kegiatan dia selama ini, dia berakhir dengan kebingungan. Dia bingung dengan apa yang telah dia pelajari selama ini. Karena namanya orang belajar ilmu kalam, bingung. Antum kalau baca buku akidah Asy'ariyah, akidahnya sangat sulit. Dai-dai mereka belum tentu paham. Baca bukunya misalnya Abkarul Afkar, bukunya Razi misalnya, sulit untuk dipahami. Padahal akidah adalah perkara yang mudah. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Al-Quran mudah dipahami, hadis mudah dipahami. Selesai. Harus kemudian masuk dalam pergulatan filsafat. Akhirnya kaum muslimin terpukau, akhirnya mereka kemasukan yang bukan akidah dari Al-Quran dan Sunnah, kemasukan pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mulailah Bishr bin Ghiyas Al-Marrisi punya pengaruh luar biasa. Kemudian dia punya murid namanya Ahmad ibnu Abi Du'ad, yang dia akhirnya menggembosi Khalifah Al-Ma'mun untuk memperjuangkan akidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Logikanya Mu'tazilah begini. Logika sesat ya. Allah itu qadim. Qadim maksudnya azali. Azali itu ada sendiri dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Itu namanya azali. Namun mereka punya logika, Tuhan itu yang azali cuma zatnya saja. Allah itu zat dan sifat. Kita sederhana Ahlussunnah wal Jamaah, Allah azali bersama sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah juga azali bersama Allah. Bukan zat sendiri, sifat sendiri. Nah, mereka punya logika namanya dengan zat al-mujarradah. Zat mujarradah itu zat tanpa sifat. Dan ini suatu yang secara logika enggak ada namanya. Secara kita lihat alam nyata enggak ada. Zat pasti ada sifatnya. Air. Ini kan zat. Ada sifat mengalir pada tempat yang ini, bening misalnya, menempati bejana, itu namanya sifat air. Apakah ada zat? Zatnya tanpa sifat ya ini enggak ada. Zat pasti ada sifatnya, entah kokoh atau enggak kokoh. Pasti ada sifatnya, minimal sifat ada. Orang-orang Mu'tazilah punya logika, dulu zat Allah sendirian tanpa sifat. Sifat itu datang belakangan. Sesuatu yang datang belakangan makhluk. Kata orang-orang Mu'tazilah, ini semua logika. Kalau zat bersama sifat, ini kembali kepada Aristoteles ya. Akidah Aristoteles. Jadi mereka mengatakan Tuhan itu sesuatu yang sangat simpel, tidak boleh bergabung. Terlalu panjang syubhatnya ya. Jadi kata mereka, kalau Tuhan itu ada zat, ada sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara, berarti Tuhan itu tidak sempat. Ada zat dirangkai dengan 3 sifat. Sifat mendengar, sifat berbicara, sifat melihat. Berarti Tuhan tersusun dari 4 rangkaian. Semua yang tersusun itu bukan Tuhan. Karena tidak ada yang tersusun kecuali ada yang menyusun dari luar. Logika ya? Keren ya? Kena syubhat bisa kafir orang habis itu. Mereka semua pakai logika. Kita kan Al-Quran sudah selesai. Otak kita nggak sampai. Mereka mau semuanya harus masuk logika. Nah, logika mereka ini logikanya Aristoteles. Tuhan itu harus sesimpel-simpelnya. Sehingga ketika Aristoteles punya logika Tuhan harus simpel, dibantah oleh Plotinus belakangan. Aristoteles kalau tidak salah abad ke-4 atau abad ke-3 sebelum Masehi. Plotinus setelah itu 6 abad setelahnya atau 7 abad setelahnya dia protes. Dia bilang kalau Tuhan simpel, sesimpel-simpelnya, bagaimana bisa mengeluarkan jagat raya yang sebesar-besarnya? Tuhan itu harus simpel, itu diambil oleh Mu'tazilah. Bahwasanya Tuhan itu hanya zat tanpa sifat. Nah, kalau kita menetapkan sifat bagi Tuhan dan sifat tersebut juga azali, berarti Tuhan berbilang. Ada Tuhan zat, ada Tuhan sifat mendengar, ada Tuhan sifat melihat, ada Tuhan sifat berbicara, sehingga namanya ta'addudul qudama, bahwasanya yang qadim-qadim, yang azali ada banyak dan itu kesyirikan. Tuhan harus satu. Kata mereka, orang Nasoro saja dikafirkan oleh Allah gara-gara mengatakan Tuhan 3. Apalagi kamu mengatakan Tuhan banyak. Ada Tuhan zat, ada Tuhan
sifat melihat, ada Tuhan sifat mendengar, ada Tuhan sifat berbicara. Antum paham atau tidak? Saya bicara syubhat ya. Jangan antum yakin ini bukan akidah ini kesesatan. Saya sedang bercerita tentang apa? Kesesatan. Sehingga akhirnya mereka mengatakan bahwasanya Tuhan harus zat doang. Terus sifat-sifat ini adalah makhluk. Zat yang menciptakan sifat-sifat tersebut. Allah melihat, Allah mendengar, itu makhluk muncul belakangan. Di antaranya Allah berbicara adalah makhluk yang Allah ciptakan belakangan. Sehingga ketika mereka mengatakan pembicaraan Allah adalah makhluk, akhirnya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kata mereka, Allah berbicaranya itu adalah sesuatu yang baru. Sifat Allah adalah makhluk, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Inilah yang kemudian akhirnya Al-Ma'mun terpengaruh, kemudian dia yakin dengan perkataan Ahmad ibnu Abi Du'ad, maka akhirnya dia memaksa seluruh ulama untuk meyakini keyakinan tersebut. Al-Quran itu makhluk, dipaksa. Mulailah para ulama disiksa, dan rata-rata akhirnya melakukan taqiyah, terpaksa. Disiksa, dihajar, akhirnya iya Al-Quran itu makhluk, akhirnya dilepasin. Di antara ada sebagian ulama yang melihat ketika temannya disiksa, ya Al-Quran juga makhluk, biar enggak disiksa. Percuma disiksa, akhirnya aku juga percuma, mending dari awal tidak disiksa. Imam Ahmad memberi uzur kepada yang disiksa, dan Imam Ahmad tidak memberi uzur kepada yang tidak disiksa. Semua ulama ketika itu harus terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal ini kekufuran. Ada 4 orang yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk di Baghdad. Imam Ahmad, kemudian Muhammad bin Nuh, kemudian 2 orang, Al-Qaridi sama Sajjadah kalau tidak salah, 4 orang. Kemudian mereka ditahan. 2 orang dipaksa, akhirnya ngaku Al-Quran itu makhluk, tinggal 2. Ahmad bin Hanbal sama Muhammad bin Nuh. Akhirnya mereka dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun, dibelenggu, kemudian dibawa pergi dari Baghdad ke Tarsus. Di sana ada penjara khusus. Berangkatlah Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, kemudian Muhammad bin Nuh meninggal dunia. Dia termasuk tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tinggal Imam Ahmad. Di tengah perjalanan dari Baghdad menuju Tarsus, dalam biografi Imam Ahmad, ada seorang Arab Badui datang. Dia tegur Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, bertakwalah kepada Allah. Tinggal kau mati masuk surga." Bertahan dengan akidahnya. Tinggal kau mati dibunuh, bakian tuktal, kau dibunuh selesai masuk surga. Kata Imam Ahmad, itu perkataan Arab Badui tadi membuat saya semakin apa? Semakin kuat. Kemudian di tengah perjalanan lagi seorang namanya Abu Ja'far Fulan, saya lupa, dia tegur lagi Imam Ahmad, di belakangmu banyak orang, hati-hati. Kalau kau salah yang banyak juga banyak yang salah. Meskipun Imam Ahmad boleh saja dia terpaksa disiksa untuk mengaku Al-Quran itu makhluk supaya dia melakukan taqiyah, hanya dia berbohong supaya dia selamat. Sebenarnya boleh, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia taqiyah nanti orang akan menyangka itu yang benar. Dan akhirnya akidah kaum muslimin menjadi tumbal. Akhirnya dia bertahan. Ketika dia menuju ke Khalifah Al-Ma'mun, maka dia berdoa di tengah perjalanan, dia salat berdoa kepada Allah agar Allah tidak mempertemukan dia dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan Allah kabulkan. Khalifah Al-Ma'mun tiba-tiba meninggal tanpa sakit. Setelah itu dia dibalikkan lagi ke Baghdad. Ma'mun digantikan dengan Al-Mu'tasim. Khalifah berikutnya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim terpengaruh dengan Ahmad ibn Abi Du'ad. Benar-benar dia memperjuangkan akidahnya Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad, maka dia siksa Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara sampai 28 bulan disiksa. Siksa sampai pingsan, bangun lagi siksa lagi. Bahkan di sini dalam riwayat bagaimana Imam Ahmad berpuasa. Dia berpuasa, dia disiksa tidak dikasih enggak, saya lagi puasa. Disiksa sampai sebutkan didatangkan algojo ada berapa? Mungkin ada 5. Karena kalau algojo 1 kan capek. Gantian 1 3 cambukan, ganti algojo kedua, memang pingsan. Sadar lagi, disiksa lagi terus. Nanti kalau sudah mau mati dibiarin, jangan dulu matinya. Sampai ada lubang di badannya gara-gara dagingnya lepas. Terus bisa dimasukkan dengan jari karena daging lepas ketika dicambuk. Bayangkan dicambuk sampai dagingnya apa? Lepas. Sampai di sini dalam riwayat Imam Ahmad ketika disiksa celananya hampir lepas. Ketika celananya hampir lepas, beliau melihat ke atas. Setelah dia lepas dari penjara, ada yang tanya, "Wahai Imam, apa yang kau lakukan? Saya lihat engkau melihat ke atas ketika kau sedang disiksa." Kata dia, "Saya berdoa kepada Allah agar Allah jangan sampai celana saya terbuka." Yang berdoanya lihat ke mana? Lihat ke atas. Karena Allah di mana? Allah di atas. Imam Ahmad tadi disiksa sampai 28 bulan, kemudian Mu'tasim meninggal. Banyak perdebatan disebutkan bagaimana dia berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Dialog itu disebut, kalau kita baca panjang. Imam Ahmad mengatakan, "Saya tidak mau dialog dengan Al-Quran dan Sunnah. Datangkan Al-Quran dan Sunnah." Setiap debat, mana Al-Quran dan Sunnah? Kita Islam, Al-Quran dan Sunnah. Mereka pakai logika ini, logika Al-Quran dan Sunnah. Didatangkan ahlul bidah yang lain, debat Imam Ahmad, bantah mereka semua. Sampai akhirnya Mu'tasim meninggal diganti Al-Wathiq. Al-Wathiq juga sama, dia juga masih berpegang teguh dengan akidah Mu'tazilah. Di saat pemerintahan Al-Wathiq inilah, Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, juga disiksa. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Ketika dia punya murid-murid top, di antaranya Al-Muzani, di antaranya Al-Buwaiti. Masyarakat khilaf, siapa yang menggantikan kursi Imam Syafi'i untuk mengajarkan fikih Syafi'i. Akhirnya Al-Buwaiti ini menggantikan Imam Syafi'i dalam
pengajaran di Mesir. Ketika Imam Syafi'i pergi, dia yang gantikan. Sampai akhirnya ketika zaman pemerintahan Al-Wathiq, Ahmad bin Abi Du'ad, kalau bid'ah sudah dipegang oleh penguasa, ujiannya sangat berat. Maka semua yang mau jadi wali, gubernur, mau jadi bupati harus punya akidah Al-Quran itu makhluk. Dipanggil semua, lengser. Harus yang menggantikan Al-Quran itu makhluk. Sementara Al-Buaiti terus mengajarkan akidah, mengajarkan fikih. Akhirnya Ahmad bin Abi Du'ad dengar ada namanya murid Syafi'i namanya Al-Buaiti. Maka dipaksalah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia tidak mau. Akhirnya dia pun dibelenggu, suruh berangkat dari Mesir menuju Baghdad. Belenggu itu kira-kira ya mungkin 20-an kilo atau 15-an kilo di badannya, ditaruh kemudian dibawa ke Baghdad untuk dipenjarakan di sana. Ya. Saya bacakan perkataan Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i juga. Dia berkata, laqad ra'aitul imam al-Buwaiti ala baghlin fi unuqihi ghillun. Aku melihat Imam Al-Buwaiti diarak di atas begol. Begol itu pernikahan perkawinan persilangan antara kuda dengan himar. Aku lihat dia diarak di atas begol. Fi unuqihi ghillun, di lehernya ada belenggu, kasih belenggu besi. Wa fi rijlihi qaidun, di kakinya dikasih belenggu besi. Ditaruh, bayangkan berat kan? Bayangkan ditaruh di atas, diarak di atas himar atau begol, kemudian ada belenggu di tangannya, di kakinya, di lehernya. Wa bainal bainal ghil silsilatun, ya, fiha labinatun waznuha arba'una ritlan. Kemudian selain itu antara belenggunya, belenggu di leher dengan belenggu di kaki ada rantai. Rantai tersebut dikasih beton yang beratnya sekitar 15 kiloan. 40 itu 20 kiloan lah. Jadi bukan cuma berat besi aja, itu beton aja itu sudah berat. Disiksa intinya. Kemudian disuruh berjalan, diarak dari Mesir ke Irak berminggu-minggu. Ya. Wa huwa yaqul, sementara Al-Buaiti ketika diarak seperti itu, dia membantah, dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia mengatakan, innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Kata dia, Allah menciptakan makhluk dengan kata kun. Dalam firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah tinggal bilang kun, maka jadi. Jadi Allah menciptakan sesuatu, bilang apa? Kun. Ini logikanya Al-Buaiti. Dia mengatakan, innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Allah menciptakan sesuatu dengan kun. Fa idza kanat makhluqah, kalau kun itu sendiri, firman Allah sendiri makhluk, kalam Allah adalah makhluk, fa ka'anna makhluqan khalaqa makhluk. Berarti kun menciptakan makhluk, berarti makhluk menciptakan apa? Makhluk. Paham atau tidak? Jadi mereka mengatakan firman Allah tadi Mu'tazilah, saya ulangi. Syubhatnya biar antum apa? Ingat kembali syubhatnya. Zat sama apa? Sifat. Kalau kita Ahlussunnah enggak, Allah azali bersama sifatnya. Sejak zaman azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa mendengar, Allah bisa berbicara sejak zaman azali. Mereka enggak, azali zat doang. Sifat-sifat diciptakan belakangan. Di antara sifat-sifat tersebut melihat, mendengar, berbicara. Nah, Al-Buaiti bantah kalau berbicaranya Allah adalah makhluk, padahal Allah menciptakan makhluk dengan kun, berarti makhluk ciptakan apa? Makhluk. Dan ini tidak boleh. Berarti kun itu bukan makhluk. Kun sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk. Kita ini makhluk, sifat kita makhluk. Allah bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk. Paham? Ragu. Walain udkhiltu alaihi, yakni Khalifah Al-Wathiq. Kalau saya dipertemukan dengan Khalifah Al-Wathiq, ya, la asduqannahu, yaitu aku akan bicara dengan jujur, aku tidak akan taqiyah. Tidak ingin menyelamatkan, aku tidak akan tauriyah, aku akan jujur. Al-Quran itu bukan makhluk. Wala akhafu minhu, dan aku tidak takut kepadanya. Kemudian beliau berkata perkataan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, wala amutanna fi hadidi, sungguh aku akan meninggal di atas belengguku ini. Hadza hatta ya'tiya qaumun ya'lamuna annahu qad mata fi hadza sya'ni qaumun fi hadidihim. Agar nanti ada generasi-generasi berikutnya tahu sungguhnya ada orang pernah meninggal gara-gara membela akidah dalam belenggu mereka. Nah, ini dia meninggal, dibawa ke Irak, kemudian sebutkan dia setiap hari Jumat beliau rahimahullah taala mandi di penjara, kemudian pakai baju, kemudian dia pergi di penjara, petugas mau kemana? Mau sholat Jumat. Balik. Dia bilang, ya Allah, kau sudah tahu bahwasanya aku telah memenuhi panggilan. Namun mereka menahanku tidak bisa sholat Jumat. Akhirnya Ahmad bin Abi Du'ad semakin jengkel. Ini orang disiksa malah semakin bersikeras, disiksa lebih parah, dikasih belenggu lebih besar, dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa wudu. Sempat dia tulis surat kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli.
dia tulis surat, dia bilang, wahai Muhammad Yazuli, mintalah kepada teman-temanmu ahlul hadis, para ulama mendoakan aku. Sungguh aku tersiksa, mereka kumpulkan ikat aku dengan berbagai macam besi, aku tidak bisa berwudu. Semoga Allah melepaskan aku dari belenggu ini. Semoga doa kalian dikabulkan. Akhirnya Muhammad Az-Zuhri menangis ketika membaca surat tersebut dan akhirnya mereka mendoakan beliau dan akhirnya beliau meninggal terlepas dari belenggu besi menuju ke surga Allah insyaallah taala. Jadi begitulah, ini bagaimana perjuangan para ulama. Jadi yang meninggal adalah yang Muhammad bin Nuh meninggal, yang berjalan sama Imam Ahmad. Di antaranya Al-Buwaiti, murid langsung Imam Syafi'i, bahkan murid terbaik Imam Syafi'i, yang menggantikan majelisnya Imam Syafi'i. Biar kita tahu Imam Syafi'i itu akidahnya seperti apa. Kenalilah akidah Imam Syafi'i dengan kenalilah akidah murid-muridnya. Kemudian datang orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i mengatakan Al-Quran yang kita baca bukan firman Allah. Al-Quran yang kita baca adalah makhluk. Apa dalilmu? Aristoteles. Sebutkan salafmu, siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada. Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat, ahlul bidah semuanya. Imam Ahmad, subhanallah, di zaman Al-Wathiq, dibenci oleh Al-Wathiq, dibilang tidak boleh Imam Ahmad tinggal di tempat, akhirnya Imam Ahmad sembunyi. Bertahun-tahun dia tidak sholat Jumat. Ketika Al-Wathiq meninggal, baru kemudian datang Al Mutawakkil, dia kembali kepada sunnah. Sunnah akhirnya kemudian Imam Ahmad dibebaskan. Ini maksud saya bagaimana perjuangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam membela akidah Ahlussunnah, bukan hanya sekedar membela tapi disiksa sampai bertahun-tahun ya. 30 bulan ya, sekitar 30 atau 28 bulan disiksa. Di penjara disiksa ya. Dan beliau tetap bertahan.